Tuh nih. Nothing aside. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, goblok diriku. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, Selamat sore, salam Pak. sehat. Salam sehat, Bapak sehat ya. Bagaimana cuaca di tempat saudara masing-masing? Baik, Pak. Hujan terus beberapa hari ini, sekarang dari pagi sampai sekarang mendung, tapi belum hujan ini di Jogja. Ya. Suster ini di mana ini? Saya sekarang di Jogja, Pak. Di Jogja. Ya. Jogjanya mana? Di Deresan, Gejayan. Oh, Deresan. Ya. Itu Kanisius ke utara itu ya, bukan? Iya, iya benar-benar. Oke, hari ini materinya survei, dan ini menurut saya materi yang sudah beberapa kali kita diskusikan baik sekilas maupun cukup detail. Nah, kita akan review, kita lihat kembali. Harapan saya kita semua bisa lancar di dalam proses pengumpulan atau koleksi data untuk melanjutkan proses proses riset penelitian yang kita lakukan, terutama yang paling dekat adalah tesis saudara dan atau artikel yang saudara ini perlu muat di jurnal, sehingga kita tidak lagi ragu-ragu kalau mau memproses mengumpulkan data. Baik, ini masih ada beberapa yang belum bergabung. Ya, sambil menunggu kita jalan dulu. Moga-moga hari ini enggak terlalu lama.
Yang lama nanti tugasnya, karena tugasnya satu, tapi seperti biasanya saya minta saudara buat secara detail karena saudara sudah S2. Jadi saya beri waktu 1 minggu nanti. Oke, kita tahu ada 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Ya, data primer dan data sekunder. Kalau dilihat dari sumbernya itu dari dalam instansi, dari dalam perusahaan, dari dalam institusi, dari dalam lembaga, ya, atau dari tempat di mana peneliti itu berada atau bekerja. Kemudian sumber data yang lain adalah dari luar di mana tempat peneliti itu berada. Nah, kemudian data primer kemarin sudah ya. Data sekunder itu ada keunggulan dan ada kelemahan. Ya. Yang pasti data primer itu sudah disajikan oleh pihak lain, sehingga kita tinggal mengambil, ya, tinggal download, tinggal mengcopy, tinggal copy paste dan sebagainya. Ya. Kemudian keunggulan yang lain adalah bahwa kita tidak perlu kemana-mana. Jadi sudah ada di di web, sudah ada di internet, sudah ada di terbitan-terbitan, ya, yang mungkin lokasinya juga sangat berjauhan dengan kita. Seperti saya waktu menyelesaikan tugas saya, itu data yang saya ambil hampir separuh itu berasal dari data-data atau informasi-informasi negara lain. Ya, ada Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, kemudian Filipina, Cina dan Amerika. Jadi ada 7 negara. Bayangkan kalau saya harus mendatangi ke 7 negara itu. Berarti membutuhkan biaya, membutuhkan waktu dan sebagainya. Tapi saya bisa ambil data-data itu dari World Bank, dari IMF, dari mana lagi sumbernya, ada 3 sumber utama yang saya gunakan. Jadi dengan data-data yang sudah ditampilkan, sudah disimpan, sudah disediakan ya oleh beberapa lembaga itu, pusat data, saya bisa mengambil dengan bahkan tidak ada yang beli, semuanya gratis, karena saya kadang-kadang mencuri-curi kapan ya gratisnya, kadang-kadang tidak setiap hari gratis gitu. Ada seminggu gratis, terus seminggu tidak. Jadi saya cari waktu yang gratis gitu, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Ya. Ini Mas Vanu, ada apa ya? Oke, kemudian juga beda dengan survei yang saya pernah ceritakan ya, bahwa untuk mengisi pengabdian kepada masyarakat, misalkan saja SDIKPN itu harus mengirimkan orang, baik itu dosen maupun mahasiswa, bahkan mungkin karyawan, ke lokasi tertentu untuk survei, ya, untuk mengumpulkan data. Sudah berlaku sekian semester, bahkan ini sedang berjalan lagi,
untuk apa namanya mengeksplor destinasi wisata di Gunung Kidul atau Wonosari, apa namanya kampung wisata apa gitu. Itu apa namanya medannya relatif sulit ya, karena tempat itu ada di puncak ya, salah satu puncak gunung yang ada di Gunung Kidul. Sehingga saudara tahu sendiri kalau puncak itu sudah pasti jalannya juga apa namanya kelok-kelok, naik turun, dan bahkan ada yang sempit gitu. Nah ini bukan tidak berisiko ya, bukan tidak berisiko kalau bisa bicara data primer semacam itu. Nah kan lebih baik kalau misalkan di kabupaten sudah tersedia data mengenai kampung wisata itu, tapi untuk mengetahui secara pasti mengenai fasilitas real yang sudah ada seperti apa, layaknya dibutuhkan sebagai destinasi wisata, itu apakah tersedia atau belum, kemudian jalannya bagaimana, kemudian apa namanya fasilitas parkir bagaimana, dan lain-lain. Ya ini butuh apa namanya kunjungan lokasi atau survei tadi. Nah di dalam perolehan data sekunder tidak ada atau tidak perlu dilakukan seperti itu. Kemudian seperti tadi saya sebutkan bahwa data sekunder itu bisa kita peroleh dalam skala yang besar. Seperti tadi saya sebutkan contoh di 7 negara. Ya, 7 negara. 7 negara itu masing-masing produk domestik bruto, misalkan yang saya lakukan dulu, nilai ekspor, kemudian nilai impor. Jadi ada apa namanya 3 data. Ada 3 data yang harus saya ambil dari 7 negara itu. Ya. Dan itu jumlahnya saya kira relatif besar ya, karena apa namanya kalau nggak salah itu dalam waktu semester kuartalan 4, berarti setahun 4. Kemudian dalam jangka waktu kalau tidak salah 9 tahun. Ya, jadi cukup banyak, 30-an 6 ya, data. Nah itu keunggulan dari data sekunder. Kemudian kelemahannya ya kadang-kadang kita menginginkan data seperti ini gitu, tapi ternyata tidak tersedia. Ya, kadang-kadang kita harus melakukan 2 kali ya. Misalkan kurs antara Indonesia dengan apa namanya yen misalkan tidak ada, misalnya harus dioper dulu ke US dollar. Ya, jadi harus dioper dulu ke US dollar. Dalam US dollar berapa, lalu dalam yen berapa, sehingga apa namanya itu tidak langsung bisa ditemukan gitu ya. Kemudian juga kita kadang-kadang tidak tahu atau mempertanyakan data ini benar enggak ya, akurat enggak ya. Sebab bukan tidak mungkin, siapapun bisa melakukan kesalahan ya. Penginput data atau orang yang merekap data itu bisa melakukan kekeliruan. Jadi akurasinya mungkin juga apa namanya tidak ada garansi 100% benar. Oke. Kemudian tadi ada data internal ya. Contohnya penjualan, data biaya, data produksi, kemudian apa namanya presensi atau tingkat kehadiran ya, presensi atau tingkat kehadiran, kemudian kinerja, misalkan produktivitas dari tenaga kerja. Ya. Kalau misalkan hitungnya itu dalam 1 jam itu dapat menyelesaikan berapa unit ya, unit produk, nah, misalnya begitu, itu untuk mengukur produktivitas ya. Dan data-data eksternal yang lain yang masih
cukup banyak. Ya, misalkan laporan keuangan, ya. Laporan keuangan itu apakah semua pengeluaran ada bukti atau bukti kas keluar lengkap atau tidak gitu. Dan lain-lain ya, ada banyak sekali data internal. Kemudian data eksternal, data instansi pemerintah, data sindikasi, kelompok-kelompok, data asosiasi, industri perdagangan dan lain-lain yang baik itu nasional maupun regional ya, atau internasional. Ya, itu data eksternal. Oke, data primer saya kira kemarin sudah ya, kita bisa melakukan dengan interview. Nah, ini yang saya ceritakan tadi di Gunung Kidul itu pernah dilakukan interview atau wawancara dengan pengunjung, dengan pedagang di sana, dengan pengelola dan seterusnya. Nah, telepon survei dengan cara telepon ini jarang, telepon sudah jarang. Yang masih sering dilakukan itu personal interview dan Google Form. Kemudian observasi ya, bisa dilakukan dengan questionnaire. Kemudian pengukuran ya itu kalau misalkan butuh ke laboratorium, butuh ada pengukuran atau ke lokasi pengukuran dan seterusnya. Oke. Kemarin sudah ya eksplorator itu tujuan penjajakan yang sesuatu yang baru. Nah, kemudian ada juga yang disebut konklusif. Konklusif itu konklusi, memberikan kesimpulan, mengambil suatu kesimpulan, ya kesimpulan. Walaupun kita itu melakukan deskriptif, itu bisa saja disimpulkan berdasarkan data-data ini, lalu jumlahnya sekian, dijelaskan, sudah bisa disimpulkan tanpa pembuktian secara statistik. Ya. Misalkan saja yang mungkin tidak kita lakukan ya, tapi dilakukan oleh orang-orang tambang gitu ya. Misalkan diambil 1 on atau volume gitu ya, volume jenis barang tertentu, kandungan A berapa persen, kandungan B berapa persen, kandungan C berapa persen, dan seterusnya. Itu artinya apa? Dapat diambil kesimpulan berdasarkan pengamatan sejumlah barang atau sevolume, seukuran volume tertentu. Ya. Oke. Nah, exploratory itu bisa wawancara, kemudian studi kasus, ya, fokus group discussion, ya, analisis data sekunder, ya. Konklusif tadi sudah saya sebutkan, deskriptif bisa juga eksperimen atau kausal ya, berdasarkan hubungan sebab akibat ya, biasanya dengan uji hipotesis kalau sebab akibat. Nah, itu kalau deskriptif dengan menjelaskan, mendeskripsikan, memberikan gambaran mengenai data yang kita kumpulkan itu. Oke. Penelitian cross sectional. Coba saudara baca, saudara pikirkan dalam waktu 5 menit. Nanti saudara berikan contoh ke saya. Data cross sectional itu seperti apa? Sudah pikirkan dalam waktu 5 menit. Seperti biasa, tidak usah berebut, nanti akan diberi kesempatan masing-masing yang mau bicara. Cross-sectional data. Ini penjelasannya ini seperti ini.
Yang saya tanyakan itu adalah contohnya. Pak, saya Hanida bisa memberikan contoh, Pak? Halo, Pak. Anida, Iya, Pak. silakan. Dari pengertian data cross-sectional sendiri kan dia mengambilnya data yang sama pada satu waktu tertentu, tapi dengan mengamati banyak hal. Jadi pada satu titik yang sama, tapi dengan mengamati banyak hal. Nah, sebagai contoh sendiri, misal kita ingin mengamati, kita misalnya punya 1.000 sampel atau 10.000 sampel. Terus kemudian kita ingin meneliti bahwa tingkat penyakit yang diderita oleh masyarakat dari 1.000 sampel yang diambil. Jadi dalam 1.000 sampel kita ngambil orang itu, kita 2 titik yang kita amati. Misalnya kita mengamati dari berat badan mereka, yang mungkin menjadi faktor penyakit suatu orang. Kemudian satu lagi mungkin berapa banyak mereka ke rumah sakit dalam waktu beberapa tahun atau beberapa bulan. Jadi dari satu orang itu kita bisa mengamati beberapa titik. Mungkin contohnya seperti itu, Pak. Oke, setelah Hanida, silakan. KB, Pak. KB, Pak. Ya. Kalau saya ingin memberikan contoh, misalnya ini kan one time sample, jadi kalau kita ingin membuat penelitian tentang perusahaan, khususnya sektor perbankan yang list di BEI tahun 2020, kita bisa menggunakan laporan keuangan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan yang mempublikasikan laporan keuangannya di BEI atau listed di BEI tahun 2020. Bentar, coba diulang laporan keuangan bagaimana, Mbak? Baik, Pak. Jadi contohnya laporan keuangan perusahaan sektor perbankan BI tahun 2020. Lapor keuangan sektor perbankan. Laporan keuangan sektor perbankan yang sudah listed di BI Apa tahun tadi? Yang sudah listed B apa tadi? BEI, Pak, Bursa Efek Indonesia yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Jadi datanya hanya satu ya? Datanya dari berbagai perusahaan tapi di tahun yang sama. Oh Pak. ya. Di satu sektor tapi di tahun yang sama. Ya, ya.
Ya, ya, ya. Jadi berbagai perusahaan ya pada waktu yang sama. Begitu, VB? Iya, Pak. Oke. Setelah VB, siapa lagi? Mencoba menjawab, boleh Pak? Yang duluan yang emasnya tadi. Sebentar Mbak Maria. Ada Afif ya? Silakan Afif. Iya Pak. Oh iya. Terima kasih. Maaf Mbak Maria, saya duluan ya. Ya tadi saya ingin menjawab. Jadi untuk contoh yang saya berikan, misalnya saya sebagai seorang pemasar di suatu wilayah, saya melihat karakteristik dari masyarakat yang ada di sana secara 1 tahun itu, pada tahun tersebut itu seperti apa. Misalnya dari pekerjaan, terus apakah mereka sudah menikah atau belum, terus mayoritas pendapatannya itu saya gunakan sebagai data untuk saya memasarkan produk yang saya berikan di wilayah tersebut. Apakah itu bisa, Pak? Ya, oke. Jadi pendapatan dari berbagai kelompok rumah tangga begitu ya. Ya, Pak, seperti itu, Pak. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Maria, silakan. Ya Pak, mencoba menjawab ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya penelitian mencari hubungan antara pengaruh kemajuan teknologi dengan gaya hidup kita saat ini, itu termasuk nggak Pak? Pengaruh apa? Pengaruh kemajuan teknologi dengan perubahan gaya hidup. Kemajuan teknologi dengan gaya hidup. Perubahan. Ya. Perubahan gaya hidup ya boleh saja. Hanya kalau saya ya boleh prinsipnya itu contoh cross section ya. Tapi untuk prakteknya mengukurnya Mbak yang susah. Gaya hidup itu ngukurnya bagaimana? Tapi kalau saudara mempunyai sumber, boleh. Saya yakin itu datanya mesti data primer itu. Iya ya Pak. Jadi, gaya hidup itu mesti terdiri dari beberapa indikator atau item pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bisa digunakan untuk mengukur gaya hidup. Misalnya gini Pak, misalnya kan sekarang kalau belanja udah pakai digital seperti itu loh Pak. Ini kan udah perubahan gaya hidup ya Pak. Ya, itu kan cerminan, salah satu cerminan gaya hidup. Ya. Iya. Iya Pak, terima kasih. Jadi ada banyak item atau banyak indikator yang digunakan. Seperti kemarin loh, waktu saudara menyusun kuesioner itu kan contoh dari satu variabel diukur dengan beberapa pertanyaan. Itu contoh data primer. Boleh, silakan, Ya. silakan. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Setelah Mbak Ika, ada yang lain? Anis, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau contoh dari data cross-seksional sendiri, saya ambil contoh mengenai analisis penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, misalnya dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Nah, di situ time series-nya adalah dari 2017 hingga 2020, sedangkan data panel, Iya bener ya, Pak? Ininya dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, gitu, Pak. Ya, saudara kelebihan jawab yang ditanyakan hanya cross section, jadi kabupaten-kabupaten yang kira-kira ada sekitar 36 kabupaten di Jawa Tengah. Nah, itu data cross section. Nah, kemudian waktunya dari 17 sampai 20. Itu mengakibatkan datanya menjadi data panel. Ya, bukan cross section lagi. Kalau cross section itu pada waktu tertentu dari berbagai kabupaten yang mungkin berbeda-beda. Gitu ya, Mbak Anis ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Widya, Pak, mau mencoba menjawab. Ya, Widya, silakan. Mungkin dari data jumlah penyaluran kredit pada bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah kan lebih dari satu, Pak. Ada BRI, BNI, BTN, Mandiri di tahun
misalkan 2021 pada satu tahun yang sama dari beberapa bank. Beberapa bank atau bank pemerintah? Bank pemerintah. Jadi bank pemerintah itu kan ada 4 ya Pak. Jadi dari beberapa sumber. Jadi pada waktu yang sama hanya ada 4 bank itu. Nah, itu terlalu sedikit ya Pak. Kecuali kalau time series, nah itu bisa 4 kali misalkan 10 tahun itu 40 atau apa namanya 20 tahun misalkan berarti 80. Tapi kalau hanya tahun yang sama berarti hanya ada 4 datanya Pak. Itu berarti nanti jadi data panel ya Pak? Ya, maka data panel itu untuk mengatasi apa ya istilahnya ya, kekurangan mengatasi jumlah data yang terlalu sedikit gitu. Kalau sendiri kan tahun itu hanya 20, gitu. Kalau bank kan sendiri kan hanya 4. Tapi kalau digabungkan 4 bank dalam waktu 20, datanya kan jadi 80. Iya, betul. Nah, itu data panel. Jadi data panel itu campuran antara cross section dengan data runtut waktu. Oke, setelah Mbak Widya masih ada. Saya Pak. Oke, Natasha silakan. Contohnya STIE YKPN itu memperoleh informasi tentang skor TOEFL, skor tes potensi akademik, dan juga indeks prestasi atau karakteristik lainnya secara acak terhadap 100 mahasiswa baru dari populasi seluruh mahasiswa baru yang ada di STIE YKPN. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa STIE YKPN itu telah memiliki sampel acak dari populasi semua mahasiswa baru yang ada di STIE YKPN. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Oh, namanya seperti itu, apa namanya? Natasha itu apa itu? Klinik kecantikan ya, Pak? Ya, kecantikan ya. Memang dulunya Mama suka ke situ. Sepertinya iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Iya, sama-sama, Pak. Main. Terima kasih. Ya, mungkin dari saya, Pak. Oke, silakan Vanu. Nah, mungkin penelitian mengenai pendidikan, Pak. Jadi pendidikan itu dievaluasi dari berbagai latar belakang, pendapatan keluarga, habis jarak dari rumah ke sekolah, mungkin seperti itu, Pak. Misalkan dari 100 pelajar gitu ya? Iya, Pak. Iya, boleh. Terima kasih, Pak. Oke. Setelah Vanu, siapa lagi? Matias mau mencoba jawab. Ya, silakan Matias. Contohnya, misalnya cross seksional adalah meneliti penghasilan orang tua mahasiswa yang saat ini yang punya anak, orang tua yang punya anak, lalu atau memiliki, gini aja, pertanyaan satu lagi, penelitian terhadap keluarga-keluarga yang berpenghasilan tertentu di kota Yogyakarta yang saat ini memiliki putra, sehingga ini digunakan untuk memperkirakan besoknya berapa banyak uang yang atau berapa banyak anak yang akan sekolah di suatu waktu. Pelan-pelan Mas Matias. Biar strukturnya ya. Nah,
Ya usah buru-buru. Imajinasi. Coba diulang, enggak apa-apa. Ya, jadi penelitian terhadap keluarga-keluarga yang penghasilannya menengah di suatu kota Jogja, di kota Jogja itu, yang memiliki anak. Saya ulangi. Penelitian kepada keluarga berpenghasilan menengah di Yogyakarta yang memiliki anak. Atau penghasilan keluarga yang memiliki anak, penelitian kepada keluarga yang memiliki anak di kota Yogyakarta yang akan sekolah pada suatu waktu. Anaknya dibatasi enggak, misalkan SMA kelas 3 gitu. Wah, itu lebih ya. Yang kalau hari ini, kalau misalnya tahun ini berarti yang sudah kelas 3. Nah, kalau anak bisa anak yang masih SD, anak yang masih SMP, anak yang kelas 1 SMA, atau anak yang siap untuk kuliah. Jadi sekarang itu kira-kira kelas 3 semua gitu. Itu berapa? Lalu mereka harus mempersiapkan uang berapa, misalnya mereka mempunyai kemampuan atau daya beli, kasarnya begitu ya. Daya beli itu seperti daya kemampuan untuk memberikan misalkan saja kontribusi kepada lembaga pendidikan yang diikuti anaknya. Misalnya seperti itu. Oke, Mas Matias, terima kasih. Setelah Mas Matias ada lagi. Sudah, tidak ada? Ini, loh kok sekarang fotonya beda? Oke, Mas Matias. Saya sudah memberi kesempatan loh, saudara tidak mau ambil, ya itu bukan urusan saya loh. Saya, Pak. Oke, Teti. Kalau misalnya kita ngambil data, Pak, dalam perusahaan yang berbeda dalam tahun yang sama kayak gitu bisa nggak, Pak? Misalnya kita ngambil data pendapatan dan pengeluarannya, tapi di perusahaan yang beda, tapi di tahun yang sama, misalnya tahun 2000 gitu, Pak. Ya bisa, misalkan mau mengukur kontribusi margin seluruh perusahaan farmasi di Indonesia, misalkan ada berapa ribu gitu, misalnya, atau farmasi di Provinsi Jawa Tengah itu ada berapa perusahaan obat, kontribusi margin pada tahun berapa, 2020 begitu, boleh saja. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Teti. Masih ada setelah Teti? Baik. Kalau tidak nanti masih ada kesempatan yang lain. Nah, ini penelitian longitudinal itu juga mirip seperti apa yang sudah sering kita kenal, yaitu berkaitan dengan waktu. Bisa perusahaan sama waktunya selama periode tertentu. Tadi sudah dicontohkan beberapa perusahaan selama periode tertentu ya. Beberapa negara misalkan selama periode waktu tertentu. Ya, beberapa kabupaten misalkan selama periode tertentu. Beberapa provinsi selama periode tertentu ya. Jadi itu campuran antara data cross section lintas sektoral dengan runtut waktu yang sering kita kenal dengan istilah data panel. Oke. Sekarang data runtut waktu itu salah satu kelebihannya, ini agak jeglek ya pertanyaan saya ya. Mungkin saudara mematchkan dengan pertanyaan saya mungkin susah. Salah satu kelebihan dari data runtut waktu apa?
Salah satu kelebihan dari data runtut waktu itu apa? Ini ada jawabannya, ada di layar ini. Salah satu jawabannya, salah satu yang bisa saudara gunakan untuk menjawab pertanyaan saya ada di layar ini. Untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu, Pak. Nah, nanti nulis sendiri ya yang Iya, Pak. Jadi untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu atau satu kata tren. Trennya itu bagaimana, naik turun, berfluktuasi, naik terus atau turun terus. Itu kelebihan dari data runtut waktu. Kalau sebuah perusahaan itu mencatat dengan cermat, misalkan ya penjualan gitulah. Penjualan misalkan mau dilaporkan per apa? Per hari, per bulan, atau per satuan waktu yang lain. Kelihatan loh, kok trennya menurun kenapa? Kan sebagai misalkan saudara berstatus sebagai manajer loh, kenapa kok trennya menurun? Ini kan menimbulkan suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kan harus dijawab. Mencari sebab-sebab mengapa mengalami penurunan. Itu salah satu yang kemarin disebut dengan question tadi, pertanyaan riset gitu. Ya, itu salah satu kelebihan dari data runtut waktu. Dan itu penting kalau bagi sebuah perusahaan. Maka sebuah perusahaan itu mencatat data runtut waktu itu penting. Coba misalkan, saudara mau mengamati perkaryawan. Kan misalkan saudara mempunyai berapa? 100 karyawan gitu. Dan kan sekarang sudah ada otomatisasi misalkan dengan fingerprint atau dengan wajah atau dengan apalah, itu kan bisa dilihat orang per orang trennya gimana. Oh, berfluktuasi, kadang terlambat 1 menit, kadang lebih awal 2 menit, kadang terlambat lah. Sekarang lagi ada loh, kok ini kok akhir-akhir ini kecenderungannya kok terlambat terus. Kenapa? Nah, itu dipanggil, ini ada data. Data menunjukkan seperti itu. Nah, itu kelebihan runtut waktu, kelebihan data time series. Jadi bisa dapat digunakan untuk melihat tren, ya. Atau di situ menggunakan bahasa lain, memantau perubahan dari waktu ke waktu. Tren itu kan kecenderungannya konstan, kecenderungannya naik, kecenderungannya turun. Nah, itu kan bisa dilihat dari data. Dan sekarang sudah canggih ya, saudara bisa menggunakan variasi berbagai macam tampilan. Mau pakai histogram bisa, mau pakai vectogram bisa, mau apa saja bisa, garis bisa, gambar-gambar yang unik, warna-warna yang sangat bervariatif, itu sangat mungkin. Sehingga kalau saudara nanti punya kreasi, ya sedikit saja saudara sentuh dengan ada unsur seninya gitu ya, saudara menyajikan di dalam tabel misalkan, itu menarik. Itu contoh sederhana dari kelebihan data runtut waktu, bisa dipakai untuk melihat kecenderungan. Jadi kalau misalkan data itu kecenderungannya juga bisa diregres. Diregres gitu, garisnya jelas, naik dari waktu ke waktu, kok cenderung naik, itu gampang kalau ditarik garis lurus, oh cenderung naik, oh cenderung konstan, oh cenderung turun. Itu bisa diolah dengan regresi. Jadi nanti ada juga regresi data runtut waktu. Oke. Nah, saya ingin
menyampaikan satu hal. Ya, yang lain-lain nanti silahkan dipelajari sendiri. 2 dari bawah, lakukan pretest atau tryout terhadap kuesioner. Jadi kuesioner itu diuji coba dulu. Ya, diuji coba dulu. Sekali lagi, kuesioner itu diuji coba dulu. Coba sekarang saya tanya, kenapa kok perlu dilakukan itu? Kuesioner perlu diuji coba dulu. Mungkin biar ini Pak, biar tahu calon respondennya mengerti nggak dengan pertanyaan yang ada di kuesioner itu, Pak. Oke. Faradila, terima kasih. Setelah Faradila, ingin mencoba menjawab, Pak. Ya, oke, Finansia. Mungkin untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner tersebut sudah valid dan sudah reliable seperti itu, Pak. Uji validitas atau reliabilitas setelah data terkumpul. Oh, iya, Pak. Bisa juga itu untuk menguji apakah pertanyaan itu bisa konstruk, ya, satu konstruk yang benar untuk menghasilkan variabel, ukuran variabel. Boleh. Oke, silakan setelah ini Mutia. Ya Pak, mungkin jawabannya itu agar kuesioner atau anketnya itu bisa tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan penelitiannya, Pak. Ya, ini agak tadi cocok sesuai dengan uji validitas tadi ya. Oke, silakan. Setelah Mutia ada yang lain. Mencoba menjawab, Pak, untuk mengetahui relevansinya sama urutan-urutannya. Oke. Terima kasih. Setelah Ika, ada lain? Matias, Pak. Oke, Matias. Untuk menguji bahwa pertanyaannya menuju pada titik akan menghasilkan pada titik yang dikehendaki dan validitasnya menjadi terjamin. Reliability and validity maksudnya. Sudah pernah nguji validitas, Mas? Valid itu berarti ada kenyataannya, memang ada dasarnya, memang ada supporting dokumennya seperti itu. Yang sering saya lakukan. Ya, nanti akan kita lagi. Prinsipnya valid itu adalah cocok gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel itu cocok sesuai gitu. Sesuai. Jadi kalau mengukur mengenai kepuasan itu ya berkaitan dengan masalah kinerjanya bagus tidak ya. Kalau kinerjanya sesuai dengan harapan kan mesti puas. Cocok dah. Misalkan diberi komentar, diberi kesempatan janji perusahaan ini untuk memenuhi ketepatan waktu, baik, setuju, tidak setuju, setuju, dan seterusnya. Nah, itu cocok. Nah, salah satu alat ukur untuk mengatakan itu cocok, ya, pertanyaan-pertanyaan itu ya diukur dengan korelasi antara setiap pertanyaan dengan jumlah atau rata-rata dari pertanyaan itu valid. Nanti akan ada
ukurannya itu validitas. Ya, di apa namanya seperti itu diukur dengan besarnya korelasi. Nah, idealnya memang korelasinya itu kalau lebih dari 0,8 itu bagus. 0,8 atau 80%. Jadi hubungan antara pertanyaan dengan variabel yang mau diukur dengan pertanyaan itu kuat gitu. Oke, yang sederhana saja coba. Tadi sudah ada yang pertama tadi bagus. Sederhana saja coba. Kenapa kita lakukan uji coba terhadap kuesioner? Ya, tadi sudah ada yang menyinggung tadi yang pertama tadi siapa? Finansial, finansial kedua ya tadi. Faradila, Pak. Nah, Faradila ya. Sampai lupa lah, saudara fotonya tidak jelas, Mbak. Gila. Terlalu jauh. Itu di mana? Di suatu taman gitu? Iya, Pak. Sedang nunggu si pacar. Nunggu ojek, Pak. Nunggu ojek. Ya. Jadi supaya semua responden yang akan kita beri kuesioner itu tahu apa yang ditanyakan, bagaimana menjawabnya itu tahu persis. Nah, kalau kuesioner yang kita buat, kalimat yang kita buat, pertanyaan yang kita buat itu membingungkan, wah itu nanti cenderung respondennya menjawab ngawur. Terus orang mudeng atau menjawab. Atau bisa juga pertanyaan itu multitafsir. Jadi ada yang menangkap pertanyaan itu begini, ada orang lain menangkapnya berbeda, itu multitafsir. Jadi apa namanya, dijawab oleh satu orang itu dengan penafsiran yang berbeda oleh jawaban yang diberikan oleh responden yang lain. Jadi apa namanya, itu harus, dulu waktu saya membuat kuesioner yang kemarin saya tunjukkan contohnya itu, saya uji sampai, saya coba uji coba sampai 2 kali loh. Teman-teman dosen sama mahasiswa. Ada koreksi kalimat, ya saya perbaiki. Daripada nanti saya dapat data yang apa namanya ngawur, saya perbaiki sampai 2 kali. Jadi, saudara, apalagi sekarang kan udah, kalau saya dulu kan nyebar ngambil input, kalau saudara kan sudah dengan Google Form kan gampang. Jadi saran saya, kalau saudara besok membuat kuesioner untuk mengumpulkan data primer, saudara coba dulu kuesionernya. Membingungkan atau tidak. Yang membaca atau respondennya itu jelas tidak membaca kuesioner itu. Jangan sampai bingung, jangan sampai menimbulkan multitafsir. Ya, itu penting. Saya kan dulu sudah saya tunjukkan kemarin ya, sumbernya dari para suraman. Saya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kan saya bukan orang dari sastra Inggris, jadi terjemahan saya kalau menurut saya itu sudah benar, tapi ternyata belum betul. Ya, orang yang lebih tahu bahasa Inggris membenarkan. Tidak apa-apa. Ya, itu pesan saya mengenai pembuatan kuesioner kalau saudara nanti melakukan itu. Oke. Terstruktur. Ya, terstruktur itu tadi apa namanya, tertutup lah. Jadi jawabannya itu sudah tinggal milih gitu. Tinggal milih. Ya, milih A, B, C, D, atau milih 2 juga boleh, milih 3 juga boleh, ada kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi artinya memilih itu ya tidak ada
kebebasan bagi responden untuk membuat sendiri jawaban gitu. Jadi tertutup. Ya. Beda kalau terbuka, misalkan contoh yang sederhana, berapa penghasilan Bapak, Ibu, trek saudara. Nah, itu kan terbuka. Ada yang 2.500.000, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta per bulan. Ya, macam-macam itu terbuka. Kalau terstruktur enggak. Terstruktur ya bisa dipilih, bisa dibuat pendapatan itu misalkan antara 1 juta sampai 1.500.000 ya. Lebih dari 100.500.000 sampai 2 juta, lebih dari 2 juta sampai 2.500.000 itu juga boleh. Itu juga sama terstruktur, tertutup, tidak ada pilihan yang lain. Ya. Jadi kalau saya memilih antara 2 juta sampai dengan 2.500.000, kira-kira berapa penghasilan? Nggak jelas, no? Apakah 2.100.000 ataukah 2.400.000 kan nggak jelas. Nah, jadi itu kurang pas persis gitu. Nah, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu. Jadi responden tidak, kalau tertutup ya atau terstruktur ya, responden tidak diberi kesempatan atau kebebasan untuk membuat jawaban seperti apa adanya. Oke. Keuntungan saya kira saudara bisa buka sendiri. Kelemahannya juga bisa saudara sendiri Nah, itu tadi, jangan sampai kita membuat kalimat yang menimbulkan multitafsir, ya. Kemudian menyinggung atau menimbulkan ketersinggungan pada responden gitu ya, misalkan apakah saudara pelupa gitu ya, kan jawabannya hanya 2, ya atau tidak gitu. Nah, kalau memang iya kan mungkin dia malu. Apakah saudara itu suka memukul, misalkan pertanyaannya seperti itu, jawabannya iya atau tidak kan jadi tidak baik. Kemudian menggunakan istilah-istilah yang mungkin tidak bisa dimengerti atau dipahami oleh responden. Misalkan saudara tanya ke respondennya, misalkan tukang becak yang nggak sekolah, saudara gunakan kata mutakhir, itu mungkin kita nggak ngerti. Konsisten mungkin juga tidak tahu. Ya, sahih gitu ya, mungkin sahih. Jadi maka dari itu tadi itu ini diketahui dimengerti atau tidak oleh responden itu dengan itu tadi diuji coba, ya. Diuji coba. Kemudian misalkan contoh yang lain, yang misalkan responden yang tidak sekolahan gitu ya, saudara suruh menghitung responden, ya. Menghitung misalkan saudara keuntungan per unit, keuntungan per unit secara mudah, bahkan saudara menggunakan responden jual bakso, PKM ya, jual bakso, saudara tanya keuntungan per unit itu apa, keuntungan per mangkok, menghitung per mangkok, saya belanja sekian, dapatkan sekian, ya saya dapat sisa sekian, ini hanya itu. Jadi kadang-kadang kita
kita minta responden untuk melakukan sesuatu yang mereka kesulitan. Jawabannya ya konsekuensinya ngawur itu tadi. Ya. Oke, jadi apa namanya, bahasa yang saudara gunakan itu harus bisa dimengerti. Ya. Jangan sampai menimbulkan kebingungan, nggak paham. Kalau orang nggak paham itu cenderung untuk memberikan jawaban yang ngawur. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus logis dan sistematis. Tapi sekali lagi semuanya ini harus diuji cobakan. Ya. Kalau misalkan saudara tidak melakukan, ada kemungkinan hal-hal yang sensitif itu saudara masukkan dalam pertanyaan dan bisa pertanyaan apa yang dirasa nggak mau jawab, jadi bisa menimbulkan masalah. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah etikut, ya, perilaku, ya, itu biasanya berkaitan dengan masalah-masalah psikologi, ya, berkaitan dengan masalah-masalah perilaku, ya. Kemudian ada beberapa. Nah ini yang terakhir ini yang sering digunakan. Skala Likert itu yang kemarin sudah saya tunjukkan, misalkan saja angka 1, ratingnya 1 sampai dengan 5, 1 sampai dengan 7. Nah itu juga sudah membatasi. Membatasi itu apa? Karena apa? Karena responden tidak bisa menjawab 5,5. Responden tidak bisa menjawab 4,5. Tidak bisa menjawab 475, ya, hanya diberi. Tapi bagaimana juga itu nanti kalau dijumlahkan, dibuat rata-rata bisa apa namanya menimbulkan pecahan, jadi tidak ada masalah. Karena memang ya itu tadi kalau misalkan kita membuat terbuka itu prosesnya tidak mudah, sehingga Likert itu mempunyai pendapat, oke, kita buat angka saja 1 sampai dengan 7, suruh milih dia berada di posisi mana. Ini yang paling terkenal ini. Oke. Merancang sampel, sampling design. Sampling proses pemilihan sampel dari populasi untuk mendapatkan kesimpulan umum mengenai populasi. Ya, jadi sampel itu akan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan tentang populasi, sehingga Pak kemarin sudah saya sampaikan bahwa sampel itu harus baik. Baik artinya bisa merepresentasi, mewakili populasi. Ya. Oke. Kemudian sampling, proses pemilihan sampel dari populasi untuk berikutnya ini. Probability sampling, non-probability sampling. Ya. Yang paling ideal itu kalau bisa ini. Simple random sampling. Kemarin sudah saya tanyakan, apa itu simple random sampling? Masih ingat? Coba 2 orang aja, Mas, kalau ada yang masih ingat. Idealnya itu ini. Simple random sampling. Esther mau jawab? Contoh acak sederhana. Ya, itu terjemahannya, Sister. Terjemahannya, sampel acak sederhana. Itu terjemahannya bahasa Indonesianya. Kenapa kok ini yang ideal kok seperti ini? Mau coba jawab, Pak. Apa karena setiap anggota populasi
memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, begitu. Ya, oke ya, karena saya janjinya 2 orang, sudah 2 orang, sudah saya kira sudah cukup ya. Jadi kalau populasinya itu ada 100, setiap anggota populasi yang 100 itu memiliki peluang yang sama. Berapa peluang yang sama? Satu persen. 1% atau 1/100. Jadi probabilitas terpilih itu 1%, 1/100. Kalau misalkan 80 ya 1/80. Sama. Itu paling ideal. Tapi kan apa namanya, kita kan susah kalau misalkan populasinya dari 1 di dalam keranjang gitu ya udah, tapi kalau terpencar-pencar gimana? Ya, lalu diambil kebijakan yang ini non probabilistic sampling ini. Diambil kebijakan. Ya, oke, perwakilannya yang ada di Jogja, perwakilannya nasabah Bank Indonesia. Oke, perwakilannya ini. Jadi ada semacam adjustment, ada pertimbangan khusus. Ya, simple random sampling. Stratified random sampling itu artinya dikelompokkan dulu berdasarkan strata. Strata itu apa namanya, level gitu ya, cenderung ke level kalau stratified itu. Level. Misalkan apa namanya, perusahaan itu ada toh ukuran yang digunakan untuk mengatakan perusahaan, urutan perusahaan besar, sedang, kecil gitu kan, ada kan. Nah, itu dibuat kelompok-kelompok strata seperti itu. Atau misalkan saja berdasarkan penghasilan bisa di suatu perusahaan, berdasarkan kepangkatan bisa. Ya, itu strata, cenderung ke leveling, stratified. Nah, setelah itu baru di dalam kelompok strata atau level itu dibuat secara random, acak. Diambil secara acak. Misalkan dalam kelompok gaji teratas diambil 10%. Ya, 10% ya 10%, kalau jumlahnya 100 diambil 10, kalau jumlahnya 80 ya diambil 8. Itu semua 10% misalkan. Jadi nanti sampel yang terambil totalnya 10% dari total karyawan misalnya seperti itu. Jadi dibuat strategi. Kemudian sistematik, misalkan sistematik itu ya berdasarkan apa? Diurutkan berdasarkan abjad. Terus diurutkan berdasarkan tanggal masuk, misalkan ini karyawan ya. Terus diurutkan berdasarkan umur. Nah, setelah urut apa namanya, dari 1000 gitu mungkin mau diambil 100, berarti kan beda 10. 1 setelah 1 11, setelah 11 21, terus sampai 1000 nanti akhirnya terkumpul 100. Itu sistematik. Kita nggak tahu yang nomor 11 siapa, yang nomor 21 siapa, tapi ngacak ngambilnya pertama itu misalkan dibuat angka 1 sampai 9 gitu ya, atau 0 dan sampai 9 gitu. Oke, yang terpilih itu misalkan 1 ya itu tadi 1, 11, 21 dan seterusnya, itu systematic sampling. Yang pertama sekali lagi angkanya diambil secara acak. Kemudian kalau klaster itu apa namanya, ya dikelompokkan berdasarkan misalkan saja provinsi, ya, provinsi DKI, itu klaster-klaster. Ya. Kemudian apa namanya, status kepegawaian misalkan, pegawainya swasta, kemudian PNS, terus ABRI TNI, kemudian petinggi dan seterusnya, itu bisa dibuat
klaster seperti itu, misalkan Dewan ya, masuk klaster sendiri. Nah, dalam klaster itu nanti diambil sampling. Nah, jadi itu campuran gitu ya, metode sampling, probabilistic sampling, ada unsur acaknya, ada unsur peluang yang dimiliki oleh masing-masing klaster, misalkan dalam klaster itu sama. Ya, oke. Kemudian kalau judgement ini banyak yang melakukan karena berdasarkan berbagai macam perkembangan. Tapi semuanya itu berdasarkan bahwa apa? Sampel itu bisa merepresentasi populasi. Dah. Ya walaupun itu bentuknya non probabilistic sampling, tetapi kalau sudah bisa mewakili ya sudah. Ya, prinsipnya itu. Prinsipnya bisa merepresentasi populasi. Oke. Ya, ini yang non probabilistik itu ada beberapa cara. Ya. Ada kemudahan, ya jaraknya paling dekat. Ya. Seperti saya ya dulu berdasarkan kemudahan. Misalkan apa yang saya pakai perguruan tinggi itu ya STIKPN, mahasiswa STIKPN, mahasiswa AA, mahasiswa Gadjah Mada. Karena saya mahasiswa Gadjah Mada, ngajar di STIKPN, saya juga ngajar di AA. Nah, misalkan seperti itu kemudahan. Ya. Oke, atas dasar yang lain, misalkan ciri-ciri tertentu, misalkan apa namanya, pria wanita diambil berapa persen, laki-laki diambil berapa persen, ya. Atau ciri-ciri tertentu, ya silakan saja, itu berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Oke, kemudian atas dasar target jumlah misalkan pembimbing saudara mengatakan minimal 200. Ya, kalau saudara minimal 200, saudara harus ngejar target supaya memenuhi apa yang dikehendaki oleh ini. Kenapa? Karena kalau saudara menggunakan alat uji ini, itu membutuhkan data yang besar. Kalau proporsi itu datanya hanya 10, 17, 21 itu enggak bagus. Data uji proporsi itu harus lebih dari 100. Misalkan seperti itu. Jadi itu mengenai kuota. Nah ini apa namanya, nanti kita akan sampai ke kualitas data. Ya, bebas dari kesalahan. Kesalahan itu seperti tadi contoh, responden tidak paham ya ngawur. Ya. Kalau kesalahan itu dibedakan, ada kesalahan karena melakukan sampling. Salah mengambil apa namanya responden misalkan. Ya. Kalau misalkan non sampling error itu karena salah apa namanya ininya kuesionernya, karena banyak kalimat yang tidak jelas, banyak kata-kata yang membingungkan, ya, atau interviewernya tidak jelas, tidak terampil, ya, itu kesalahan non sampling. Kalau non sampling itu salah mengambil data responden. Ya. Kemudian respondennya tidak jujur seperti tadi saya sebutkan, karena tidak tahu lalu ngawur, atau APKB karena apa namanya, supaya nanti misalkan saja ini loh, misalkan supaya kredibilitas dari suatu destinasi pariwisata bagus, lalu dibuat nilainya bagus, tidak jujur namanya. Oke, nah seperti itu menjadikan kualitas data tidak bagus. Oke. Nah, kemarin sudah saya singgung mengenai kesiapan data. Ya, data itu harus betul-betul bagus. Ya, bagus itu artinya ya sesuai dengan apa yang
menjadi kenyataan, jadi bukan rekayasa gitu. Itu data yang bagus. Kalau jelek ya dikatakan jelek. Kalau kecil ya ditulis kecil. Kalau besar ya ditulis besar. Ya, jadi harus ada ini pemeriksaan dulu. Oke. Ya, oke. Seperti misalkan kalau saudara pelajari betul, itu kuesioner itu bisa menggunakan kalimat pasif dan aktif, ya, me dan di, ya, atau baik dan tidak baik. Nah, kalau saudara semua dianggap baik, lalu saudara cenderung untuk memilih yang 5 ke atas. Tapi ada yang tidak baik, saudara pilih sama 5 ke atas, jadinya tidak sesuai dengan pertanyaan yang kontradiktif tadi, ya. Oke. Ini ada perbaikan kesalahan. Validasi itu ya kalau misalkan saudara input angka 1 tertulis 11. Saudara input angka 2 tertulis 22, 222. Ya, itu harus ada perbaikan. Ya. Kemudian ada cross check ya, hasil dari wawancara. Benar enggak ini kok jawabannya seperti ini, coba diulang. Nah, maka kadang-kadang perlu recording, ya, perlu ada rekaman. Kalau tidak ada ya mungkin perlu survei ulang. Intinya adalah semuanya ini supaya diperoleh data yang baik. Ya. Oke, kemudian memilih metode analisis sifat data, skala nominal, ordinal, itu statistika non-parametrik, saya kira ada ya beberapa statistika non-parametrik. Kemudian ada statistika parametrik. Parametrik itu yang ada ukuran, rasio, interval, dan seterusnya. Kalau skala nominal, ordinal, itu misalkan hanya 1, 0, dan seterusnya, itu biasanya menggunakan parametrik. Atau ordinal. Ordinal itu 1 sampai dengan berapa, begitu. Itu alat yang digunakan biasanya non-parametrik. Kemudian kalau jumlah variabelnya 1 itu univariat, 1 variabel, bivariat, atau multivariat. Multivariat itu contoh yang sederhana adalah variabel independen lebih dari 1, variabel dependennya 1, jadi ada 3 variabel. Yang 1 variabel dependen, yang 2 variabel independen itu sudah masuk dalam kelompok multivariat. Kalau hanya 1 variabel independen dan 1 variabel dependen itu bivariat. Nanti ada ini. Kemudian di dalam suatu analisis ini biasanya rata-rata, median, modus, frekuensi, gambar-gambar, deviasi standar, ya, itu masuk dalam statistika deskriptif, ya, memberikan gambaran mengenai data, ya, memberikan gambaran mengenai data. Frekuensi misalnya, respondennya ternyata 90% pria, yang perempuan itu hanya 10%, nah berarti kan tidak imbang. Nah, itu bisa dilihat pada deskripsi. Jadi sebelum saudara mengolah data dengan program, rumusan statistik yang saudara gunakan, itu biasanya disajikan deskripsi dulu. Datanya benar enggak gitu. Rata-ratanya besar sekali. Nah, ini rata-ratanya ada miliaran, sementara yang 1 0, nah, nanti kalau diolah bisa menimbulkan nilai koefisien regresi yang
terlalu besar atau sebaliknya terlalu kecil. Nah, ini supaya disesuaikan. Nah, ini bisa dilihat pada deskriptif data. Jadi ini bagian awal dari analisis atau pengolahan data. Ini memberikan gambaran. Ini penting ini. Ya, kalau saudara lihat di tesis, di disertasi, deskripsi yang baik, itu selalu sebelum saudara melakukan olahan, misalkan saudara melakukan regresi, ya, itu mesti ada gambaran mengenai data itu. Ya, penting. Ya, ini berikutnya baru saudara di square, regresi sederhana atau regresi ganda atau korelasi atau apa namanya pet analisis atau apa yang saudara ini, tapi sudah diawali dengan deskripsi tadi. Ya, ini yang multivariat, ada diskriminan, ada faktor, ada klaster dan seterusnya. Nah, ini saudara-saudara nanti kalau saudara mau baca yang faktor, klaster, konjen itu bisa ada di perpus ada atau mungkin di luaran juga ada. Itu ada Profesor Dr. Haji Imam Ghazali itu bagus itu buku yang dibuat itu berbagai macam data yang diolah dengan SPSS. Itu sampai lengkap ini, cukup lengkap. Jadi semua ada ini, ada multi regresi, ada diskriminan, ada faktor, ada klaster, ada konjoin. Tapi itu menggunakan SPSS. Ya, bukan menggunakan AMOS, tidak ada, menggunakan Smart PLS juga nggak ada, kemudian EVIS juga nggak ada. Dia spesialnya memang SPSS. Oke, saya kira apa namanya itu yang menjadi materi ini, tugas saudara nanti saya sampaikan satu aja, yaitu apa? Data sekunder. Sudah, saudara tulis tentang data sekunder. Biasanya berapa minimum? Halo? 1 halaman, Pak. 1 halaman, maksimum 10 halaman. Saudara mau cerita apa, saya nanti akan baca berdasarkan apa yang saudara tulis. Saudara kalau misalkan nganggap 3 halaman sudah, ini sudah sangat lengkap, ya terserah. Ya, data sekunder, karena saya mempunyai anggapan 80% di antara saudara nanti akan menggunakan data sekunder. Jadi saudara harus paham betul mengenai data sekunder. Sumbernya dari manapun silahkan. Bisa ditangkap ya maksudnya ya? Siap, Siap, Pak. Jadi dikumpulkan besok. Sekarang mulai 20. Seminggu lagi berapa? Oke, ada pertanyaan? Ini materi hari ini review ya. Cukup? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Bro. Ya, saya beri soal ya. Iya, Pak. Siap. Ya, Pak. Iya, Pak. Siap. Selamat sore, salam sehat, jaga progres dengan baik. Oke. Selamat sore, Pak. Terima Sore, Pak. kasih. Makasih. Pak. Sehat selalu, Pak. Amin. Semua sehat ya, Sister. Amin. Ya. Mas-mas, mbak-mbak. Ya, Pak. Terima kasih Bapak, selamat Oke. sore, salam sehat. Salam sehat.